Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya dalam pembelajaran matematika. Semoga dimanapun kalian berada, kalian dalam kondisi yang sehat dan masih tetap bersemangat. Sebelum kalian mengikuti pembelajaran hari ini, bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe. Dan jangan lupa, nyalakan tombol loncengnya agar kalian dapat pemberitahuan video terbaru dari channel saya. Baik anak-anak, hari ini materi yang kita pelajari adalah materi kelas 7, bab bilangan bulat. Namun yang kita pelajari hari ini adalah mengenai operasi hitung pada bilangan pecahan. Yang pertama kita bahas adalah penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Penjumlahan maupun pengurangan pecahan dengan penyebut sama, jika penyebutnya sama bisa langsung dijumlahkan atau dikurangkan pembilangnya, dan penyebutnya tetap. Jika penyebutnya berbeda, maka kita harus samakan dulu penyebutnya, baru bisa dikerjakan. Contoh, ini adalah pecahan yang berpenyebut sama, karena penyebutnya sama-sama 5. Ini bisa langsung dikerjakan, hanya dengan mengurangkan yang atas, 3 dikurangi 2, 1, pernya tetap per 5. Namun beda lagi dengan yang ini, karena ini penyebutnya tidak sama, yaitu 3 dan 2. Nah, ini kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Ini juga sudah dipelajari pada materi di SD. Untuk lebih jelasnya, kita bahas contoh soal penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Nomor 1, 3, 4 per 9 dikurangi 1, 1 per 3, dikurangi 3 per 5. Nah, itu karena ada pecahan campuran, maka harus kita jadikan dulu ke pecahan biasa, supaya dapat kita kerjakan. Nah, caranya adalah depan kali bawah ditambah atas. 3 dikali 9, 27 ditambah 4, 31. Pernya tetap per 9. Dikurangi 1 kali 3, 3 tambah 1, 4. Pernya per berapa? Per 3. Dikurangi 3 per 5 tetap. Kemudian karena ini penyebutnya berbeda, maka disamakan dulu penyebutnya dengan mencari KPK-nya. Nah, mencari KPK bisa dengan ini, mencari kelipatannya dengan cara didaftar, atau kalian bisa pakai pohon faktor. Saya contohkan untuk yang didaftar 9, berarti kalau kelipatan 9, tambahnya juga 9 terus. 9, 18, 27, 36, dan seterusnya. Kalau 3, tambahnya juga 3, 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Kemudian untuk 5, 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Ini ketiga bilangan ini dilanjutkan sampai menemukan angka yang sama dari ketiga-tiganya. Nah, ini sudah ketemu angka yang sama, yaitu 45. Berarti ketemu KPK-nya adalah 45. Sama dengan per bawah ini diganti 45. Nah, yang atas ini caranya adalah 45 dibagi 9 dikali 31. 155 dikurangi 45 dibagi 3, 15 kali 4, 60. Dikurangi lagi 45 dibagi 5, 9 kali 3, 27. Ini jika dikurangkan hasilnya adalah 68 per 45. Nah, biasanya di soal itu sudah dalam bentuk yang paling sederhana. Di pilihan ganda pun tidak ada yang jawabannya angkanya sebesar ini. Ini harus disederhanakan dalam bentuk yang paling sederhana. 68 dibagi 45 itu dapatnya 1. Sisanya berapa? Karena diambil 45 berarti sisanya 23. Pernya per berapa? Tetap per 45. Untuk contoh yang kedua, 12% ditambah 21 per 5 ditambah 0,3. Kalian kalau menjumpai soal seperti ini, maka kalian lihat dulu pilihan jawabannya atau perintah di soal. Ini mau dijadikan bentuk apa? Apakah bentuk desimal atau bentuk pecahan? Nah, dalam hal ini saya minta dijadikan dalam bentuk pecahan. Berarti yang belum pecahan alias 12% dan 0,3 ini harus kita ubah ke pecahan. Ini soalnya saya tulis ulang. 12% itu kalau dijadikan pecahan itu 12 per 100. Persen itu artinya per 100. Ditambah 21 per 5 ini
2 kali 5, 10 tambah 1, 11. 11 per 5 ditambah 0,3, ini sudah dipelajari di SD. Kalau di belakang koma ada satu angka berarti nanti kalau dijadikan pecahan pernya adalah per 10. Karena ini angkanya 3 kan? 0,3 itu kan sama dengan angka 3, berarti 3 per 10. Beda lagi kalau di belakang koma ada 2 angka berarti pernya per 100. Kalau di belakang koma ada 3 angka berarti per 1000. Karena ini di belakang koma ada 1 angka berarti per 10. Sama dengan 105 dan 10 ini kita samakan penyebutnya. Kalian boleh pakai KPK. Nah, ini disamakan penyebutnya ketemu di angka 100. 100 dibagi 101 kali 12, 12 ditambah 100 dibagi 5 itu 20 kali 11, 220 ditambah 100 dibagi 10, 10 kali 3, 30. Ini kemudian jika dijumlahkan hasilnya adalah 262, pernya tetap per 100. Nah, ini perlu kita sederhanakan. 262 itu kalau dibagi 100 dapatnya 2. Sisanya berapa? Sisa 62. Pernya tetap per 100. Sama dengan 2-nya tetap 62 per 100. Ini masih bisa disederhanakan lagi. Atas saya bagi 2, bawah saya bagi 2. 2-nya tetap ya. 62 dibagi 2, 31 per 100 saya bagi 2 menjadi 50. Jadi ini adalah bentuk yang paling sederhana, yaitu 2, 31 per 50. Nomor 3, Davino belajar matematika 21 per 3 jam. Dilanjutkan belajar IPA selama 1,5 jam. Berapa lama Davino belajar? Jadikan dalam bentuk pecahan. Nah, untuk soal seperti ini juga disesuaikan dengan jawaban yang ada pada soal atau perintah pada soal jika soal tersebut bukan pilihan ganda. Nah, ini dipecahkan dengan operasi penjumlahan karena belajarnya ada 2 pelajaran. Setelah belajar matematika, lanjut belajar IPA. Nah, karena waktunya bertambah, maka kita pakai cara penjumlahan. 21 per 3 dari matematika ditambah 1,5 jam. Nah, 21 per 3 ini kita jadikan pecahan biasa. 2 kali 3, 6 tambah 1, 7. 7 per 3 ditambah 1,5. Karena ini jadikan bentuk pecahan, maka desimal ini kita jadikan bentuk pecahan. 1,5 itu sama saja dengan 15 per 10 karena di belakang koma ada 1 angka. Sama dengan 3 dan 10 itu jika dicari KPK-nya ketemu angka 30. Caranya sama seperti tadi. Atau kalian jika sudah bisa mengira-ngira, oh 3 dan 10 berarti nanti angka yang bisa dibagi 3 dan dibagi 10 itu 30. Nah, itu tidak pakai cara seperti ini tidak masalah kalau kalian sudah bisa. 30 dibagi 3, 10 kali 7, 70. Ditambah 30 dibagi 10, 3 dikali 15, 45. Dijumlahkan hasilnya adalah 115 per 30. Ini masih harus tetap disederhanakan. 115 dibagi 30 dapat 3, sisa 25, pernya tetap per 30. Sama dengan 3-nya tetap, 25 per 30 ini kita sederhanakan lagi. Atas dibagi 5, 5. Bawah dibagi 5, 30 dibagi 5 hasilnya adalah 6. Ini adalah jawaban yang paling sederhana. Jadi, lama Davino belajar adalah 3, 5 per 6 jam. Contoh yang keempat, Bu Laili memiliki persediaan gula sebanyak 1/4 kilo, sebanyak 0,25 kg, digunakan untuk membuat brownies, dan 2/5-nya digunakan untuk membuat pastel. Berapa kilogram sisa gula Bu Laili? Jadikan ke dalam bentuk desimal. Nah, ini karena dijadikan bentuk desimal, maka yang belum desimal kita ubah dulu ke desimal.
1/4 itu dijadikan pecahan biasa dulu. 1 kali 4, 4 ditambah 1, 5. 5/4. 5/4 ini cara menjadikan desimalnya adalah dengan cara seperti ini. 5 dibagi 4. 5 dibagi 4, 1. 1 kali 4, 4. Dikurangi 5 dikurangi 4, 1. Nah, 1 tidak bisa dibagi 4, maka kita tambahi 0. Kalau ditambahi 0, berarti sini di koma. 10 dibagi 4, 2. 2 dikali 4, 8. Dikurangi lagi, 10 dikurangi 8, 2. 2 dibagi 4 tidak bisa, berarti ditambahi 0 lagi. Nah, kalau sudah di koma, jika kalian menambahkan 0 lagi, tidak perlu di koma lagi. 20 dibagi 4, 5. 5 kali 4, 20. 20 dikurangi 20 hasilnya adalah 0. Jadi, kalau hasil akhirnya belum 0, perhitungan masih tetap berlanjut sampai hasil akhir 0. Jadi, 1/4 itu desimalnya adalah 1,25. Ini lanjutannya. 0,25 tetap ya, karena ini sudah bentuknya desimal. Kemudian 2/5 ini kita jadikan ke desimal. 2/5 sama saja dengan 2 dibagi 5. 2 dibagi 5 tidak bisa, maka kita tambahi 0. Karena ini dari awal sudah kita tambahi 0, maka atas harus 0, karena belum ada angka sama sekali. 20 dibagi 5, 4. 4 dikali 5, 20. Dikurangi 20, dikurangi 20, 0. Jadi, ketika dari awal sudah ditambahi 0, maka depan harus diberi 0, 2/5 ini jadinya adalah 0,4 jika dijadikan desimal. Jadi, jika dijadikan desimal, maka persediaan gulanya itu 1,25 kg, 0,2 kg-nya untuk brownies, kemudian ini 2/5 tadi kan 0,4, berarti 0,4 kg-nya untuk membuat pastel. Sisanya, caranya menghitung adalah gulanya 1,25 dikurangi untuk brownies 0,25. 5 dikurangi 5, 0. 2 kurangi 2, 0. Komanya tetap lurus, 1 dikurangi 0, 1. Dikurangi lagi untuk membuat pastel 0,4. Ini juga harus lurus. 0 turun. 0 dikurangi 4 tidak bisa, berarti pinjam 1 menjadi 10. 10 dikurangi 4, 6. Karena ini dipinjam 1, berarti kan ini sudah 0. 0 dikurangi 0 tetap 0. Komanya turun, berarti 0,60 atau bisa ditulis dengan 0,6 kg. Ini adalah sisa gula Bu Laili. Kemudian lanjut untuk kalian dan pembagian pecahan. Pada perkalian, pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. Kemudian pada pembagian, angka pecahan setelah tanda operasi bagi itu berubah atau dibalik. Pecahannya dibalik, kemudian tanda bagi menjadi tanda kali. Saya langsung contohkan. Ini contohnya 2/3 dikali 3/4. Nah, kalau perkalian atas dikali atas, per bawah dikali bawah. Namun untuk pembagian, 2/3 ditulis, kemudian bagi ini menjadi kali, di belakang tanda bagi, ini dibalik. Semula 3/4 menjadi 4/3. Kita langsung bahas contoh soal. 0,15 kali 21/5. Nah, ini saya minta jadikan dalam bentuk pecahan. 0,15 ini belum pecahan, maka dijadikan pecahan biasa. 0,15 itu sama dengan 15 per, karena di belakang koma ada 2 angka, berarti pernya per 100. Kalau di belakang koma ada 2 angka, berarti nolnya 2 atau 100. Dikali 21/5, 2 kali 5, 10, tambah 1, 11. 11/5. Nah, ini perkalian. Kalian boleh mengalikan atas kali atas, per bawah kali bawah, atau dicoret boleh. 15
Ini saya bagi 5, hasilnya adalah 3. Yang saya coret ini sudah tidak dihitung lagi. Angka di sini yang dihitung. 3 dikali 11, 33. Karena ini sudah dicoret, berarti yang bawah tinggal 100. Berarti 33 per 100. Kemudian yang kedua, 5 per 12 dibagi 1, 3 per 8. Jadikan pecahan biasa. 5 per 12 tetap dibagi 1 kali 8, 8. Tambah 3, 11. Berarti 11 per 8. Sama dengan 5 per 12 dibagi menjadi kali 11 per 8 dibalik. Jadi 8 per 11. Nah, kalian boleh atas kali atas per bawah kali bawah kemudian nanti disederhanakan. Atau boleh dengan coret-mencoret. Ini saya coret 12 dengan 8. 8-nya saya bagi 4. 12-nya juga saya bagi 4. Asalkan kalau mencoret itu pembaginya adalah sama. Kalau 8-nya dibagi 4 berarti 12-nya juga dibagi 4. 8 dibagi 4, 2. 12 dibagi 4, 3. Jadi yang saya coret ini sudah tidak digunakan. Tinggal 5 kali 2 per 3 dikali 11. 5 kali 2, 10. Per 3 kali 11, 33. Jadi hasil akhirnya dalam bentuk yang paling sederhana adalah 10 per 33. Contoh 3, 36% kali 11 per 9 dikali 5 per 6. Jadikan dalam bentuk pecahan. 36% itu 36 per 100 dikali 1 kali 99 tambah 1, 10. Berarti 10 per 9 dikali 5 per 6. Ini juga saya main coret-mencoret. 100 ini saya bagi 10. 100 dibagi 10 itu hasilnya adalah 10. Saya letakkan di dekat angka 100. Kemudian 36 dibagi 9 itu hasilnya 4. Saya taruh di dekat angka 36. Nah, yang saya coret ini berarti sudah tidak digunakan lagi angkanya. Tinggal 4 kali 5 per 10 dikali 6. 4 kali 5, 20. 10 kali 6, 60. Ini saya bagi 10 semua. 20 dibagi 10, 2. 60 dibagi 10, 6. Ini masih bisa disederhanakan lagi. Atas dibagi 2, bawah dibagi 2. 2 dibagi 2, 1 per 6 dibagi 2, 3. 1 per 3 adalah bentuk pecahan paling sederhana dari soal nomor 3. Contoh soal yang keempat, Fajria memiliki 90 kg beras. Beras tersebut akan dijual eceran dengan dibungkus plastik. Tiap plastik beratnya 3 per 2 kg. Berapa banyak kantong plastik yang dibutuhkan? Nah, karena ini 90 kg akan dibagi-bagi dengan plastik yang beratnya 3 per 2 kg, maka ini kita pakai pembagian. 90 dibagi beratnya plastik 3 per 2 sama dengan 90 bagi menjadi kali 3 per 2 dibalik menjadi 2 per 3. 90 dikali 2, 180 per 3. 180 dibagi 3, 60. Jadi kantong plastik yang dibutuhkan adalah 60 buah. Contoh yang kelima, panjang tali haura 2,5 kali panjang tali jona. Jika panjang tali jona adalah 1,2 meter, berapa panjang tali haura? Nah, karena ini ada kata-kata 2,5 kali panjang. Nah, ini kita pakai perkalian. 2,5 kali 1,2. 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. 5 per 2 kali 1,2 itu dijadikan pecahan biasa 12 per 10 karena belakang koma ada 1 angka. Jadi pernya per 10. 5 dikali 12, 60 per 2 kali 10, 20. 60 dibagi 20 hasilnya adalah 3. Berarti panjang tali haura adalah 3 meter. Selanjutnya adalah operasi hitung campuran pada pecahan. Yang dinamakan operasi hitung campuran berarti memuat paling sedikit 2 tanda operasi hitung. Untuk urutan pengerjaannya sama saja dengan urutan pengerjaan operasi hitung pada bilangan bulat yang kita pelajari pada minggu lalu. Aturan pengerjaannya adalah operasi dalam kurung didahulukan, kemudian kerjakan pembagian atau perkalian,
Jika ada penjumlahan dan pengurangan berurutan atau perkalian dan pembagian berurutan, maka dikerjakan dari depan. Untuknya, langsung bahas contoh soal. 1,25 dikurangi 52% ditambah 3/4. Ini saya minta jadikan ke bentuk desimal. Ini sudah desimal, ini masih persen, berarti jadikan desimal dulu. Ini juga jadikan desimal. 1,25 dikurangi 52%, ini jadi 52/100. Ditambah 3/4. 1,25 tetap dikurangi 52/100, itu jadi 0,52. Karena 100 berarti di belakang koma ada 2 angka. 52/100 itu 0,52. Ini sudah dipelajari di SD dulu. Kemudian untuk 3/4, ini saya beri caranya di sini. 3 dibagi 4 tidak bisa, maka ditambahi 0. Atas diberi 0,30 dibagi 4, 7. 7 kali 4, 28. Dikurangi, 30 kurangi 28, 2. 2 ini dibagi 4 tidak bisa, maka ditambahi 0. Kalau di sini 0, sudah 0, berarti tidak usah ditambahi koma lagi. 20 dibagi 4, 5. 5 kali 4, 20. 20 dikurangi 20 hasilnya adalah 0. Jadi seperti itu. Jika tidak bisa dibagi maka ditambahi 0. Kalau sudah awal ditambahi 0 berarti atas 0, ini 3/4 menjadi 0,75. Berarti 1,25. 52/100 tadi jadi 0,52. Ini kita kerjakan dulu. Ini dikurangi ini. 5 dikurangi 2, 3. Kemudian 2 dikurangi 5. Ini tidak bisa. Pinjam 1 jadi 12. 12 dikurangi 5, 7. Ini dipinjam 1 jadi 0. 0 dikurangi 0, 0. Komanya lurus. Kemudian ditambah 0,75. Kita taruh 0,75 di bawahnya. Ini komanya juga harus diluruskan. 3 ditambah 5, 8. 7 ditambah 7, 14. Nyimpan 1. 1 tambah 0 tambah 0, 1. Jadi hasil akhirnya jika dalam bentuk desimal adalah 1,48. Kemudian yang kedua, 75% dikali 1/4 dikurangi 2/5 dibagi 0,8. Jadikan ke pecahan. 75% itu jika dijadikan pecahan biasa adalah 75/100 dikali 1/4. 1 kali 4, 4 tambah 1, 5. 5/4 dikurangi 2/5 tetap dibagi 0,8. Angkanya yang terlihat berapa? 8. Pernya per berapa? Per 10, karena belakang koma ini hanya ada 1 angka. Kemudian ini ada kali, ada kurang, ada bagi. Duluan mana kali dengan bagi? Duluan kali, maka ini harus kita kerjakan dulu. Maka ini saya kurung, dikurangi ya. Dikurangi 2/5 dibagi 8/10. Sama dengan ini. 100 ini saya coret dengan 5. 100 dibagi 5, 20. Nah, kemudian yang sudah saya coret ini tidak perlu ditulis. Jadi tinggal 75. 20 kali 4, 80. Dikurangi 2/5 dibagi 8/10. Ini ada dikurangi, ada bagi. Ini saya tulis tetap dikurangi. Kemudian bagi ini menjadi kali, ini dibalik 8/10 jadi 10/8. Karena ada pengurangan dan perkalian, maka kita kerjakan yang perkalian. Maka ini yang perkalian saya kurung. Yang tidak dikali atau yang tidak saya kurung, ini tetap saya tulis apa adanya. 75/80 dikurangi 2 dikali 10, 20 per 5 dikali 8, 40. Sama dengan 80 dan 40, ini kita samakan dulu penyebutnya, yaitu ketemu di angka 80. 80 dibagi 81 kali 75, 75 dikurangi 80 dibagi 40, itu hasilnya adalah 2. 2 dikali 20 hasilnya adalah 40. 75 dikurangi 40, 35.
pernya tetap per 80. Ini saya sederhanakan, atas dibagi 5, bawah dibagi 5. 35 dibagi 5, 7. 80 dibagi 5, 16. Jadi hasil akhirnya adalah 7 per 16. Contoh ya, di tanah Pak Irfan adalah 800 meter persegi. Jika 1/4 bagian ditanami pohon pisang, 2/5 bagian ditanami pohon alpukat, dan sisanya ditanami pohon belimbing, berapa luas tanah yang ditanami pohon belimbing? Nah, ini caranya adalah luas tanah seluruhnya, yaitu 800, dikurangi, karena 1/4 bagian, berarti dikurangi 1/4 kali luas tanah Pak Irfan, dikurangi 1/4 kali 800. Ini dikurung. Kemudian dikurangi lagi 2/5 bagian. Ada kata-kata bagian, berarti 2/5 dikali luas tanah Pak Irfan dikali 800. 800 ini dikurangi 1/4 dikali 800, atau sama saja dengan 800 dibagi 4 itu 200. Dikurangi lagi 800 dibagi 5 itu 160. 2 kali 160 hasilnya adalah 320. 800 dikurangi 200 dikurangi 320 hasilnya adalah 280 meter persegi. Jadi kalau ada kata-kata 1/4 bagian, itu bukan hanya dikurangi 1/4 saja, tapi 1/4 dikali luas tanahnya. Kemudian kalau ada kata-kata 2/5 bagian, berarti ini bukan hanya dikurangi 2/5, tapi dikurangi 2/5 kali luas tanahnya dikali 800. Contoh yang keempat, tembok seluas 180 meter persegi dicat menggunakan 3 warna. Seluas 40 meter persegi dicat warna kuning, 5/12 bagian dicat warna biru, sisanya dicat warna merah. Berapa luas tembok yang dicat merah? Ini caranya juga sama seperti nomor 3 tadi. Luas temboknya 180, dikurangi yang dicat warna kuning 40, dikurangi 5/12 bagian dicat biru. Karena ada kata-kata bagian, berarti dikurangi 5/12 kali luas tembok. 5/12 kali 180. Ini saya kurung. 180 tetap dikurangi 40. 180 saya coret dengan 12, ini 15. 5 kali 15, 75. 180 dikurangi 40, dikurangi 75, hasilnya adalah 65 meter persegi. Jadi kalau ada kata-kata bagian, berarti kalian tulis bagiannya dikali luas keseluruhan. Jadi luas tembok yang dicat warna merah adalah 65 meter persegi. Hari ini, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan dapat kalian terima dengan baik. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian supaya dapat membantu teman-teman kalian belajar dengan lebih mudah dan tentunya lebih menyenangkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.